damai Amerika-Iran yang dimediasi Pakistan batal digelar setelah Presiden Amerika Donald Trump membatalkan keberangkatan delegasinya ke Islamabad Sabtu lalu. Di tengah kebuntuan proses negosiasi Amerika dan Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelum pertemuan, Araghchi sempat menyinggung proses perundingan Iran dengan Amerika. Araghchi menyebut perundingan tidak membuahkan hasil karena tuntutan yang berlebihan serta pendekatan yang salah dari Amerika. Dalam pertemuan dengan Menlu Iran, Presiden Putin menyatakan Moskwa siap membantu apa saja bagi Iran dan masyarakat Timur Tengah untuk mencapai perdamaian secepat mungkin. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Banyak pihak menilai pertemuan Menlu Iran dan Presiden Putin sebagai upaya Iran untuk mencari negara lain yang bisa menjadi mediator dalam perundingan dengan Amerika. Nampaknya kalau Pakistan itu khususnya di perundingan tahap pertamanya, ada sebagian hal yang kami ini melihat dari pihak Pakistan yang tidak begitu cocok sebagai satu pihak yang netral. Khususnya dalam masalah media, ada beberapa kali diumumkan bahwa Iran itu akan ikut dalam perundingan, walaupun itu sudah diumumkan di tahap kedua itu Iran tidak akan ikut. Tapi itu diumumkan Pakistan dan nampaknya mau ada tekanan media atas Iran sehingga Iran itu ikut. Oleh karena itu mungkin satu tujuan dari kunjungan Abbas Araghchi itu ke Rusia itu, mereka mau menegosiasi apakah bisa mediator itu ditambah lagi atau bahkan dipindah dari Pakistan ke sana. Pakar hubungan internasional menilai Amerika Serikat tidak akan senang dengan pertemuan Menlu Iran dan Presiden Putin. Namun, upaya untuk melibatkan negara baru sebagai mediator dianggap sebagai langkah positif. Kalau kita melihat respon Trump terkait dengan kunjungan Menlu Iran ke Moskow, gitu, tampaknya mungkin tidak happy ya, berharap tidak. Gitu. Tetapi kita coba pahami dalam konteks yang lebih luas ya, Mbak Audrey ya, untuk isu yang sangat alot, gitu ya, apalagi terkait dengan pengayaan uranium, gitu, pengembangan senjata nuklir, memang tidak cukup kalau hanya Pakistan atau hanya satu negara yang menanganinya, gitu, menangani mediasinya. Gitu. Pakistan sudah berupaya sedemikian rupa untuk mempertemukan kedua belah pihak. Gitu. Tetapi kelemahan Pakistan adalah tidak bisa membangun titik temu substansi dari isu-isu yang dinegosiasikan. Nah, dalam hal ini, gitu ya, saya membayangkan bahwa seharusnya lebih dari satu. Gitu. Nah, kalau kita ingat perundingan di 2015, sponsornya kan termasuk negara-negara anggota tetap di KPBB. Pada waktu itu ada termasuk Perancis, Inggris, gitu ya, ditambah Jerman bahkan masuk juga di situ, dan Cina dan Rusia. Gitu. Nah, kalau misalnya melibatkan bukan hanya Rusia, gitu ya, tetapi juga mantan, gitu. Kalau saya nyebutnya aliansi dari Amerika Serikat di Eropa, mungkin baru berpikir ulang. Sementara Presiden Trump menyatakan Iran berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan, lantaran kapasitas penyimpanan minyak Iran akan mencapai titik kritis usai blokade maritim Amerika yang memaksa Iran tidak bisa mengekspor minyak. Trump mengklaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan geologis. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens underground that essentially renders it in very poor shape, and you never recover fully.
you can recover 50-60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. Pengamat geopolitik dan keamanan menilai pernyataan Presiden Trump sebagai upaya untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Iran agar kembali ke meja perundingan. Presiden Trump itu sedang memberikan pesan kepada dunia, kepada China, kepada Iran, bahwa Amerika sedang memberikan tekanan psikologis yang maksimal, ya, bahwa kondisi saat ini itu bisa menghancurkan sistem oil di Iran, yang mana impact-nya akan global kemana-mana gitu. Dan jadi cara-cara seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan oleh Amerika kepada Iran. Makanya mantan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa harusnya Presiden Trump, Presiden Amerika lebih bijak dalam menyikapi kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini mereka brinkmanship ya, ketegangannya sangat tinggi tapi belum pecah menjadi perang terbuka, kan gitu kan Mbak? Ya, jadi kondisi yang seperti ini ya sebenarnya harus bisa juga disikapi secara bijaksana oleh audiens domestik politik di Amerika gitu, untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam proses pengambilan kebijakan di Amerika, dalam ini White House ya, apakah itu mengganti presiden, itu kan harapannya Iran ya, atau tidak mengganti presiden tetapi bisa mengubah cara pandang dan pengambilan keputusan Presiden Trump. Jelang kunjungan diplomatik ke Pakistan, Oman, dan Rusia, Iran dilaporkan telah mengirimkan proposal baru. Salah satu poinnya adalah membuka Selat Hormuz tanpa menunggu pembahasan soal nuklir terlebih dahulu. Proposal yang diberikan oleh Iran melalui Pakistan adalah untuk membuka Selat Hormuz tanpa mendiskusikan terlebih dahulu tentang aspek nuklir. Nah, ini sebenarnya bentuk dari bagaimana ancaman dari Trump ini sebenarnya mungkin saja secara teknis dapat terjadi, begitu Mbak, karena respon yang diberikan oleh Arakci pasca meninggalkan Islamabad dan juga setelah sebelumnya dari Oman ke Islamabad lalu sekarang dalam perjalanan ke Moskow adalah untuk mendiskusikan poin pembukaan terkait dengan Selat Hormuz tanpa terlebih dahulu menyepakati tentang poin tentang nuklir, karena kita tahu bersama sebelumnya ini Iran memang selalu menempatkan secara berpasangan isu tentang Hormuz dan isu tentang nuklir. Namun dengan adanya statement ini bersamaan dengan proposal untuk membuka Selat Hormuz ini menjadi logis bahwa mungkin saja hal ini terjadi, Mbak Ilona. Pihak Gedung Putih mengakui telah menerima proposal baru dari Iran soal pembukaan kembali Selat Hormuz. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan proposal itu tengah dibahas Presiden Trump dan tim keamanan nasionalnya. Tim Liputan, Kompas TV.